manajemen perkantoran merupakan bidang yang berfokus pada kegiatan pengelolaan administrasi, pengarsipan, layanan, dan komunikasi dalam lingkungan kerja. Seiring berkembangnya dunia bisnis dan teknologi, kebutuhan akan layanan perkantoran yang efisien dan cepat dan menjadi profesional menjadi semakin meningkat. Hal ini menciptakan berbagai peluang usaha di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis yang menjanjikan. Tujuan belajar peluang usaha di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis yaitu supaya siswa mampu menjelaskan pengertian peluang usaha di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis, mengidentifikasi berbagai jenis usaha yang dapat dikembangkan di bidang tersebut. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha di bidang perkantoran dan layanan bisnis. Dan yang keempat yaitu menyusun ide atau rencana yang relevan dengan kemampuan dan kebutuhan pasar. Peluang usaha adalah kesempatan yang dimanfaatkan untuk menjalankan suatu kegiatan bisnis guna untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks manajemen perkantoran, peluang usaha mencakup segala kegiatan penyediaan layanan, administrasi, dan bisnis, baik untuk perusahaan besar, lembaga pemerintahan, maupun individu yang membutuhkan dukungan administrasi dan operasional. Contoh bidangnya yaitu pengarsipan dokumen digital, penyusunan laporan administrasi, pengelolaan keuangan sederhana, dan jasa konsultasi manajemen dan bisnis. Selanjutnya adapun jenis dan contoh peluang usaha. Yang pertama yaitu jasa pengetikan dan pengarsipan dokumen, yaitu untuk menyediakan layanan pengetikan surat, laporan, proposal, dan dokumen lainnya. Target pasarnya biasanya tertuju kepada mahasiswa, dosen, perusahaan kecil, dan lembaga pemerintahan. Yang kedua ada jasa virtual assistant atau asisten virtual. Jasa ini memberikan layanan administratif jarak jauh seperti mengatur jadwal, mengirim dokumen, mencatat rapat, dan mengelola data. Ini cocok untuk perusahaan online, freelancer, atau perusahaan startup. Yang ketiga yaitu jasa konsultasi bisnis dan administrasi. Ini membantu pelaku usaha dalam membuat sistem administrasi, laporan keuangan, atau strategi pengelolaan kantor. Membutuhkan pengetahuan manajerial dan kemampuan analisis yang baik. Yang keempat yaitu layanan sewa peralatan dan ruang kantor. Menyediakan penyewaan alat kantor seperti printer, proyektor, dan ruang kerja seperti CO working space menjadi solusi bagi bisnis kecil yang belum memiliki kantor yang tetap. Yang keempat yaitu jasa event organizer dan jasa administrasi acara. Ini jasa yang mengatur kegiatan rapat, seminar, pelatihan, atau konferensi dengan layanan administrasi lengkap, kemampuan koordinasi yang baik, dan komunikasi yang baik. Yang keenam, jasa pembuatan dan pengelolaan website bisnis. Jasa ini menyediakan layanan pembuatan website, profil perusahaan, sistem arsip online, atau sistem informasi kantor. Menjadi peluang yang besar di era digitalisasi administrasi saat ini. Faktor penentu keberhasilan suatu usaha. Yang pertama, kompetensi dan profesionalisme. Penguasaan keterampilan administrasi dan komunikasi menjadi kunci utama keberhasilan. Yang kedua, pelayanan yang responsif dan berkualitas. Kepuasan pelanggan akan menciptakan kepercayaan dan memperluas jaringan usaha. Yang ketiga, inovasi dan adaptasi terhadap teknologi. Menggunakan aplikasi dan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi kerja. Yang keempat, manajemen waktu dan keuangan yang baik. Pengelolaan sumber daya secara efektif akan meningkatkan produktivitas dan keuntungan yang cukup untuk suatu perusahaan. Yang kelima, strategi pemasaran yang tepat. Promosi melalui media sosial, jaringan profesional, dan platform digital menjadi cara efektif menjangkau pelayan. Yang keenam, langkah-langkah menciptakan usaha di bidang manajemen perkantoran, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pasar. Dengan mengamati masalah administrasi yang sering muncul di instansi atau bisnis sekitar, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan
pasar. Yang kedua, menganalisis peluang dan ancaman. Menggunakan analisis SWOT untuk menentukan keunggulan suatu usaha. Yang ketiga, menentukan jenis layanan. Fokus pada layanan yang dikuasai seperti jasa pengetikan atau sekretaris virtual. Yang keempat, menyusun rencana usaha atau business plan, membuat rancangan mencakup modal, target pasar, dan strategi promosi dan juga proyeksi keuntungan. Yang kelima, mempromosikan usaha, menggunakan sosial media, website, dan kerjasama dengan instansi lokal. Yang keenam, yaitu memberikan pelayanan terbaik. Utamakan profesionalisme, kecepatan, dan keakuratan dalam pelayanan. Hal-hal atau tantangan dan solusi yang dihadapi di peluang usaha di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Adapun tantangannya, yang pertama, persaingan usaha yang tinggi. Kita dapat menemukan solusinya seperti fokus pada keunikan layanan dan peningkatan kualitas. Tantangan yang kedua yaitu perubahan teknologi yang cepat. Kita dapat menggunakan solusi dengan mengikuti pelatihan dan update digital tools terbaru. Tantangan yang ketiga yaitu kurangnya kepercayaan pelanggan baru. Solusinya, gunakan testimoni dan portofolio hasil kerja yang sebelumnya. Yang tantangan keempat yaitu keterbatasan modal awal. Solusi yang bisa ditemukan yaitu mulai dari layanan yang berbasis daring atau sistem kerjasama. Selanjutnya, kesimpulannya, peluang usaha di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis sangat luas dan terus berkembang, seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan efisiensi dan profesionalisme kerja. Dengan keterampilan administratif, komunikasi, dan pemanfaatan teknologi, seseorang dapat menciptakan peluang usaha yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing tinggi di dunia kerja yang modern.